Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailia Novi Nuri Maziliana dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas 6C dengan NIM 2203036091. Di sini saya akan menyampaikan review mengenai sekolah MTS Negeri 2 Kota Semarang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Humas dan di sini saya akan membahas sedikit tentang beberapa aspek penting. Yang pertama ada analisis SWOT, yang kedua ada manfaat program, yang ketiga ada pasar sasaran dan reaksi pasaran, yang keempat ada strategi alternatif, yang kelima ada analisis pesaing utama, yang keenam ada hingga bauran pemasaran atau 7P. Dan yang terpenting, review ini saya akan sampaikan dengan objektif, cukup, dan tidak menjatuhkan, dan diakhiri dengan saran yang konstruktif dan jelas. Yang pertama kita membahas analisis SWOT. MTS Negeri 2 Kota Semarang merupakan madrasah yang sudah terakreditasi A, yang artinya kualitasnya sudah terjamin. Beberapa kekuatan yang dimiliki sekolah ini antara lain fasilitas yang cukup lengkap seperti laboratorium IPA, ruang komputer, dan perpustakaan digital. Program tahfidzul Quran juga menjadi daya tarik yang kuat, ditambah guru-guru yang kompeten dan profesional, serta lingkungan yang religius dan kondusif. Namun sekolah ini masih memiliki beberapa kelemahan. Contohnya, media sosial yang belum aktif dan belum dimanfaatkan maksimal untuk promosi. Selain itu, program beasiswa yang tersedia masih terbatas. Padahal ini bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi calon siswa dari berbagai latar belakang ekonomi. Dari sisi peluang, MTS Negeri 2 Kota Semarang mempunyai modal besar karena saat ini masyarakat semakin mencari pendidikan yang berbasis nilai agama. Namun tentu ada ancaman juga, misalnya banyaknya sekolah yang swasta berbasis Islam itu mulai berinovasi dengan program bilingual atau digital saat perubahan kebijakan pendidikan nasional yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Dari analisis SWOT di atas, menurut saya penilaiannya cukup bagus, banyak kekuatan yang bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Selanjutnya, mari kita bahas tentang manfaat program. MTS Negeri 2 Kota Semarang memiliki program-program unggulan seperti tahfidz, pembinaan karakter, dan berbagai ekstrakurikuler seperti pramuka, PMR, dan seni Islam. Program-program ini sudah cukup baik, namun bisa dikembangkan lebih jauh lagi dengan menambahkan kelas keterampilan digital, public speaking, atau bahkan kewirausahaan remaja agar siswa siap menghadapi tantangan di masa depan. Dari sisi pasar sasaran, MTS Negeri 2 Kota Semarang menyasar siswa lulusan SD dan MI di Kota Semarang dan sekitarnya. Biasanya orang tua memilih sekolah ini adalah untuk kalangan menengah yang menginginkan anaknya menempuh pendidikan yang berbasis agama dan disiplin, namun biayanya yang masih terjangkau. Respon pasar sejauh ini cukup baik, jumlah pendaftar pun relatif stabil, dan alumni pun memberikan testimoni yang positif. Namun masih ada potensi yang belum tergarap dengan maksimal, terutama di bidang promosi digital. Dari manfaat program menurut saya sudah cukup bagus, sudah baik, tetapi bisa ditingkatkan lagi dengan program kekinian. Apa saja tindakan strategis yang dilakukan? Pertama, sekolah ini mengaktifkan promosi di media sosial. Kedua, sekolah bisa memperluas program beasiswa atau subsidi silang agar lebih banyak siswa potensial yang bisa mengakses pendidikan di sekolah itu. Promosi ini bisa dilakukan di Instagram, YouTube, ataupun TikTok. Bisa digunakan untuk mempublikasikan kegiatan siswa, prestasi, ataupun testimoni dari alumni-alumni. Ketiga, bisa dikembangkan lagi kelas digital atau program minat bakat yang sesuai dengan kebutuhan zaman seperti coding, desain islami, ataupun literasi digital. Dari pasar sasaran sudah cukup bagus, sudah punya
pasar, tinggal memperluas jangkauan dengan promosi digital. Sekarang kita masuk ke analisis pesaing utama. Jika dibandingkan dengan beberapa sekolah swasta yang berbasis Islam yang ada di Kota Semarang ini, MTS Negeri 2 Kota Semarang lebih unggul dalam biaya yang terjangkau dan guru pun berkualitas. Namun, pesaing sudah mulai melangkah lebih maju dalam hal branding digital, program bilingual, ataupun konten promosi yang lebih menarik. Jadi, MTS Negeri 2 Kota Semarang ini segera melakukan adaptasi agar tidak tertinggal dengan promosi-promosi yang sudah ada pada zaman sekarang. Menurut saya, penilaian dari alternatif pesaing utama ini sudah cukup baik. Namun, saya ada sedikit saran, fokus pada promosi, kreatif, dan pembauran program kekinian yang berbasis digital. Selanjutnya kita akan bahas bauran pemasaran 7P. Dari sisi produk, sekolah ini menawarkan program unggulan seperti program tahfidz, pendidikan karakter, dan ekstrakurikuler. Dari segi harga atau biaya itu cukup terjangkau, namun masih bisa ditingkatkan dengan sistem beasiswa. Dari segi tempat atau lokasi itu sangat strategis karena mudah dijangkau oleh masyarakat. Lalu promosinya itu masih lemah dan perlu ditingkatkan. Dari segi people, seperti guru, staf, atau karyawan yang ada di sana, itu sudah cukup baik dan profesional. Lalu dari segi proses, seperti proses pendaftaran, itu masih bisa diperbaiki menjadi lebih praktis dan digital. Dan yang terakhir ada physical evidence, seperti fasilitas brosur, seragam, itu sudah cukup baik. Namun perlu diperkuat dengan dokumentasi visual yang lebih menarik. Penilaian dari bauran 7P ini menurut saya sudah cukup bagus. Ada dasar yang kuat, tingkatnya tinggal ditingkatkan lebih dari lewat inovasi digital. Sebagai kesimpulan, saya menilai bahwa MTS Negeri 2 Kota Semarang itu adalah madrasah yang bagus. Sekolah ini sudah mempunyai reputasi dan fondasi yang kuat, terutama dari segi nilai keislaman dan tenaga pendidik. Namun, agar lebih kompetitif, perlu pembauran dalam hal promosi digital dan pengembangan program-program kekinian yang lebih menarik lagi dari generasi sekarang. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga review ini bisa menjadi bahan evaluasi yang positif untuk pengembangan lembaga pendidikan, khususnya MTS Negeri 2 Kota Semarang. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.